Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian, dimanapun Anda berada. Dalam inspirasi kitab suci, kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan. Sumber renungan kita hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan ayat 29, dan juga dari kitab Nabi Yeremia. Saya mengajak kita pada kesempatan ini untuk merenungkan bahwa mewartakan kebenaran dengan keberanian dan korban itu keutamaan iman. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik secara khusus memperingati hari wafatnya Yohanes Pembaptis. Dia dipandang gereja sebagai martir. Menarik bahwa Gereja Katolik tidak saja memperingati hari kelahiran Yohanes Pembaptis, tetapi juga hari kematiannya. Tentu ada hal-hal esensial yang mau ditekankan gereja dalam hubungan dengan figur Yohanes Pembaptis. Berbicara tentang peringatan Santo Yohanes Pembaptis dalam hubungan hari wafatnya, itu sebenarnya berhubungan dengan tegurannya yang sangat keras dan pedas terhadap Raja Herodes yang pada masa itu ia memperistri saudaranya Filipus, yaitu Herodias. Ini adalah sebuah realitas penguasa yang sangat tidak pantas dalam kehidupan sosial, dan Yohanes tampil untuk menggugat dan mengkritik perilaku amoral dalam tanda kutip yang dilakukan oleh penguasa, yaitu Raja Herodes. Dan memang inilah risiko yang dialami oleh Santo Yohanes Pembaptis, sehingga kritikannya yang pedas dan keras membawa korban terhadap dirinya sendiri. Dalam kisah Injil hari ini, Yohanes akhirnya dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes karena janjinya kepada putri Herodias. Dari kisah ini, kisah Yohanes Pembaptis, ada dua hal yang sebenarnya mau ditampilkan dan menjadi fokus atau pusat perhatian setiap pengikut Kristus yang diutus untuk bersaksi tentang Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama, bahwa menjadi seorang utusan itu tetap harus memiliki sikap tegas, jelas, dan benar dalam hubungan dengan sifat dan sikap profetis kenabian. Artinya bahwa berhadapan dengan siapapun atau apapun itu, istimewa penguasa ataupun realitas yang suram dalam kehidupan kita, sikap dan sifat profetis dalam diri utusan itu harus tetap dikibarkan, harus tetap
dinyatakan dan tidak mewarnai sikap profetis itu dengan rasa takut. Lihat, Yohanes tidak gentar, tidak takut untuk mengkritik, mengoreksi kehidupan penguasa Raja Herodes yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku pada zamannya. Ini hal pertama yang perlu dilihat dan direnungkan oleh setiap orang yang menjadi pengikut Kristus dan yang telah diutus untuk bersaksi tentang Allah dalam kehidupannya. Hal kedua, menyadari tentang korban, istimewa korban nyawa sekalipun, itu adalah bagian dari setiap perutusan. Itu adalah bagian dari kehidupan setiap orang yang berani bersaksi tentang kebenaran dan keadilan yang datang dari Allah. Ini harus disadari oleh setiap pengikut Kristus, karena Yesus sendiri kepada para pengikutnya menegaskan, "Aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah serigala." Berarti akan berhadapan dengan risiko-risiko dalam kehidupan. Bahkan nyawa sekalipun akan menjadi taruhan. Dan Yesus pun menegaskan, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dua hal ini menjadi tantangan dan rintangan bagi gereja zaman sekarang. Karena berhadapan dengan penguasa birokrasi, entah itu penguasa pemerintah maupun penguasa gereja sendiri, sikap dan sifat profetis itu harus senantiasa dikibarkan untuk mewartakan, untuk menyatakan tentang kebenaran, kebaikan dan keadilan itu dalam kehidupan, dan senantiasa menyadari bahwa korban harta, korban mental, bahkan korban nyawa itu menjadi bagian dari sebuah proses perutusan. Dan tentang hal ini, selain Yohanes Pembaptis telah menjadi contoh, Yesus sendiri telah menjadi contoh di dalam hal ini. Yesus tidak pernah gentar, tidak pernah takut berhadapan dengan penguasa saat itu. Ia tetap mewartakan kebenaran, kebaikan, dan keadilan yang datang dari Allah. Dan ia rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan umat manusia. Ini menjadi tantangan dan permenungan dari gereja dalam zaman ke zaman. Maka pada kesempatan ini, di hari Gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Pembaptis, hari wafatnya, sini setiap kita pengikut Kristus digugah untuk lebih yakin dan lebih berani untuk menyatakan kebenaran, kebaikan, keadilan dalam kehidupan, dan tidak pernah takut, melainkan senantiasa rela mengorbankan segala sesuatu untuk arti keselamatan orang banyak. Tuhan senantiasa mengingatkan kita, Tuhan akan senantiasa menguatkan kita bila kita senantiasa menjadi pewarta atau saksi-saksi yang setia dan tidak pernah gentar menyatakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.